Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Iya, sehat nggih Pak Ustadz. Mudah-mudahan di pagi yang hujan ini kami jumpai Ustadz dalam keadaan sehat nggih. Alhamdulillah sehat walafiat, Bapak. Iya, baik. Nanti pendengar yang ingin bergabung, monggo di 580333, SMS WA 081127119111. Kita akan membahas terkait dengan cara membangun kesehatan mental dalam perspektif pendidikan Islam. Pak Ustadz, kalau selama ini kan kita mengenal yang namanya kesehatan kan identik dengan fisik ya, atau yang medis ya. Tapi ternyata ada sisi yang lain, yaitu kesehatan mental yang juga harus kita bangun atau kita perhatikan. Monggo berkenan Pak Ustadz untuk menyampaikan mukadimah atau paparan. Monggo Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar Radio RRI Pro 1 FM 91,1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sebelumnya sudah kembali diundang pada acara religi pagi ini. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tema cara membangun kesehatan mental dalam perspektif pendidikan Islam. Kalau kita pahami bahwa belakangan ini sering kita mendengar seputar gangguan mental. Apa sih gangguan mental? Jadi, gangguan mental atau jiwa adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, dan kombinasi di antaranya. Kita juga bisa melihat tanda-tanda gangguan mental seorang, yaitu biasanya sering merasa sedih, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan, akan perasaan bersalah yang menghantui. Juga kerap merasa tak berdaya atau putus asa, bahkan bisa berpikir untuk bunuh diri. Dalam perspektif Islam, penyakit jiwa sering diidenti dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela, akhlak al-masmumah, seperti rasa tamak, dengki, iri hati, arogan, dan emosi. Sedangkan kesehatan mental adalah kemampuan seseorang atau individu untuk menyadari potensinya, mampu mengatasi tekanan hidup, mampu bekerja sama secara produktif, dan memberikan kontribusi terhadap masyarakat secara umum. Nah, apa sih sebenarnya pendidikan Islam? Jadi, pendidikan Islam ini adalah proses membimbing kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani. Jadi cakupannya bukan hanya jasmani, tapi juga rohaninya. Tentu berdasarkan pada ajaran atau dogma agama Islam agar terbentuk pribadi yang utama menurut Islam. Kesehatan mental dalam Islam adalah suatu kemampuan diri individu dalam mengelola terwujudnya keserasian antara fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri seorang maupun kepada lingkungannya, tentu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Maka, pendengar radio RRI Pro 1 FM 91,1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara untuk membangun kesehatan mental. Yang pertama adalah mengendalikan nafsu, terutama nafs al-amarah. Jadi nafs al-amarah adalah
jiwa yang masih cenderung kepada kesenangan yang bersifat duniawi, di mana ia sebagai tempat atau sumber kejelekan dan akhlak tercela karena memiliki nafsu ini masih cenderung kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi cara yang pertama adalah mengendalikan nafsu, terutama nafs al-amarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yusuf 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi laghafurur rahim. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu al-amarah itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun kita lihat juga ada nafsu al-lawwamah, yaitu merupakan nafsu yang telah memperoleh penyiraman dengan hati, cahaya hati, di mana nafsu al-lawwamah ini bangkit untuk memperbaiki kebimbangan. Ia mencela perbuatan tercela dan bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mengenal ada nafs al-amarah, yang kedua ada nafs al-lawwamah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri. Jadi nafs al-lawwamah juga sebagai representasi bahwa kita harus selalu bermohon atau bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada nafs al-mutmainnah, di mana jiwa yang tenang karena ia mantap dan kuat, nafsu yang telah diberi penyiraman nur qalbu sehingga dapat meningkatkan sifat-sifat masmumah dan menumbuhkan akhlakul mahmudah. Nah, jadi Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hamba. Cara yang kedua membangun kesehatan mental adalah dengan pembinaan jiwa dan pendidikan akhlak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pendengar radio RRI Pro 1 FM 91,1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua yaitu pembinaan jiwa dan pendidikan akhlak ini sebagai langkah untuk memperbaiki akhlak, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Qur'an atau menurunkan Al-Qur'an atau mengutus Nabi Muhammad agar manusia memiliki akhlak yang mulia dan pencegah dari akhlak yang buruk. Sehingga Islam berfungsi sebagai pola pembentukan manusia yang berakhlak baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak kalah penting adalah cara membangun kesehatan mental yang ketiga adalah memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Orang yang mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkan Al-Quran termasuk insan yang terbaik. Yang kedua juga mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat. Hingga ketika mengamalkan isi Al-Quran, kita akan dekat dengan Al-Quran, mendapatkan derajat yang tinggi di surga kelak. Selanjutnya yang terakhir, cara membangun kesehatan mental yaitu dengan pendidikan dan pengajaran sesuai tingkatannya. Mencerdaskan diri dan membentuk karakter seorang muslim yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah, penanaman nilai-nilai robbani pada diri manusia dalam memelihara eksistensi diri sebagai hamba Allah sehingga terbentuk jiwa yang sehat. Maka pendengar radio RRI Pro 1 FM 91,1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
4 langkah cara membangun kesehatan mental, yaitu yang pertama pengendalian nafsu, terutama nafsu amarah. Pembinaan jiwa dan pendidikan akhlak yang berdasar Al-Quran dan hadis, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, dan yang keempat pendidikan dan pengajaran sesuai tingkatannya. Diharapkan dapat menjadi terapi bagi mereka yang memiliki gangguan mental, menjadi terapi bagi mereka yang memiliki kepribadian yang amarah, yang tadi ya mencintai hal-hal yang masih cenderung kepada yang berbau duniawi. Harapannya dari pribadi yang memiliki kepribadian amarah menjadi pribadi yang lawamah dan menuju pribadi yang mutmainnah. Tentu ada 4 yang bisa menjadi sasaran kesehatan mental. Yang pertama adalah mental itu sendiri, yaitu yang berhubungan dengan pikiran, akal, dan ingatan. Misalnya mudah lupa, malas berpikir, tidak mampu berkonsentrasi, tidak mampu mengambil keputusan yang baik, dan tidak bisa membedakan halal dan haram. Mental yang sehat ditandai dengan sifat kemampuan untuk bertindak secara efisien, memiliki tujuan hidup yang jelas, konsep diri yang sehat, dan hadap koordinasi antara segenap potensi dengan usaha-usahanya. Yang kedua, sasaran kesehatan mental adalah spiritual. Spiritual berhubungan dengan agama, keimanan, kesalehan, dan menyangkut nilai-nilai transendental, hablum minallah. Seperti di sini ada sifat syirik, fasik, dan kufur. Penyakit spiritual ini sangat sulit untuk disembuhkan atau diobati karena ia tersembunyi di dalam diri seorang manusia. Maka kita harus selalu berupaya meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasaran kesehatan mental yang ketiga adalah akhlak. Akhlak yaitu suatu keadaan yang melekat pada diri seseorang yang darinya lahir perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran ataupun pertimbangan atau sikap mental yang terjabarkan dalam bentuk berpikir, berbicara, bertingkah laku, dan sebagainya. Jadi ia muncul spontan, otomatis, dan tidak direkayasa. Sehingga dengan kita fokus memperbaiki akhlak, maka dengan begitu kita mengarah kepada sasaran kesehatan mental. Yang terakhir adalah fisik. Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi Islam, kecuali memang dalam hal mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada kalanya sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis seperti lumpuh, penyakit jantung, liver. Hingga bisa disimpulkan bahwa sasaran kesehatan mental ada 4, yaitu yang pertama mental itu sendiri yang berkaitan dengan pikiran, yang kedua spiritual, dan yang ketiga akhlak, dan yang keempat adalah fisik. Maka marilah kita bangun diri kita dan keluarga kita untuk memiliki kesehatan mental. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merawat kesehatan mental, baik diri kita sendiri, keluarga, dan juga masyarakat di sekeliling kita. Itu saja sebagai pengantar dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.